Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman ya. Kenapa Mas saya waktu puasa itu kuat ya, baik-baik saja, enakan, walaupun ada sensasi saya anggap itu biasa saja dan tidak menyebabkan cemas yang berlebih. Tapi setelah puasa, kenapa ini bisa timbul lagi atau muncul lagi atau kambuh lagi sensasi yang tadinya sudah nggak ada terus muncul lagi. Tenang dulu ya teman-teman ya. Nanti akan saya bagi nih pengalaman saya ya berdasarkan apa yang pernah saya rasakan dulu ya. Jadi kembali lagi ya, saya sampaikan ke teman-teman nih. Saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi juga, dan juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Jadi semangat ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan mengenai pas pada saat puasa, fine-fine saja ya, enak-enak saja. Ada sensasi pun ya dianggap ya biasa lah gitu ya. Tapi setelah puasa selesai ya, memasuki lebaran ya, hari ke-1, hari kedua, mulai lagi nih sensasinya bermunculan. Atau pada saat puasa ya, siangnya itu sensasinya nggak banyak yang muncul, akan tetapi ketika di malam hari muncullah banyak sensasi. Nah, kenapa bisa begitu ya? Yang pertama ya teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui. Untuk gangguan asam lambung nih ya, kan banyak nih macamnya ya. Kalau saya dulu itu kan memang ya sudah disertai dengan kecemasan ya. Jadi begitu ada sensasi yang muncul sedikit, saya itu khawatir, saya itu cemas ya. Tapi setelah semakin ke sini, semakin memahami tentang gangguan ini, ketika muncul sensasi, itu mulai sedikit demi sedikit terkendali rasa cemasnya ya. Tapi untuk teman-teman nih mungkin yang masih awal-awal nih ya, sensasi yang sering bermunculan sering menyebabkan cemas. Dan kalau cemas, biasanya energi kita itu cepat terkuras. Kalau cepat terkuras, itu biasanya akan menimbulkan sensasi-sensasi yang lain ya, menimbulkan efek yang lain. Bisa lemes ya, terus bisa kadang pusing ya, terus sempoyongan juga bisa seperti itu ya teman-teman. Yang saya rasakan dulu juga sama. Nah, bagaimana cara mengenali nih kita itu kehabisan energi atau kita itu energinya drop ya. Ini kan banyak sekali nih yang menanyakan nih, kenapa sih saya itu lemes, kenapa sih saya pusing, kenapa sih saya sempoyongan dan lain-lain ya. Cirinya gampang ya teman-teman, ketika kita itu energinya sedang drop. Pertama, kita itu rasanya itu seperti tidak bersemangat ya. Atau hari-harinya itu kita terasa lesu ya. Terus kita itu terasa ngantuk, mata itu berat, rasanya itu pingin tidur, males-malesan, rebahan, dan lain-lain. Ya, kalau buat jalan aja itu rasanya itu ngos-ngosan, ya, terus gemeteran. Nah itu ya teman-teman ya, itu salah satu ciri-ciri energi kita sedang drop ya, itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dan itu menurut pendapat pribadi saya ya teman-teman ya. Nah, ini kembali lagi ke masalah puasa. Kenapa pada saat puasa kita itu bisa kuat, sensasi muncul pun itu tidak begitu berlebihan lah ya teman-teman ya. Maksudnya bisa terkendali lah, walaupun kadang ada terasa nih, perut itu kadang terasa, oh kok kayak sedikit panas, atau mungkin teman-teman itu merasakan, aduh perut kok rasanya kayak melilit, atau mungkin teman-teman juga merasakan kok lemes, kok pusing, kok sempoyongan, kok mata ngantuk. Nah itu ya teman-teman ya, itu dianggap biasa saja ya pada saat puasa. Akan tetapi nih, setelah berbuka puasa, teman-teman itu muncullah lagi sensasi. Atau mungkin teman-teman juga pada saat puasa, oke, malamnya juga oke, walaupun ada sensasi muncul, teman-teman itu sudah biasalah menanggapinya. Tapi setelah selesai puasa, ya teman-teman itu muncul lagi sensasi-sensasi yang tadinya sudah hilang ya. Ini kenapa? Ini berdasarkan pengamatan saya ya teman-teman ya, pada diri saya sendiri dulu. Jadi dulu pada saat puasa ya, pertama kita itu sudah didasari dengan rasa niat kita berpuasa. Jadi pikiran kita itu fokus, besok tidak makan dan tidak minum, dan berusaha untuk kuat sampai dengan sore ya. Nah, pada saat kita menjalaninya itu kan berdasarkan keikhlasan ya teman-teman, keikhlasan. Jadi menurut saya itu kita ada rasa tenang gitu ya, ada rasa tenang. Jadi ketika pikiran kita itu tenang ya, pikiran kita itu hanya fokus besok saya puasa, saya niat puasa. Walaupun ada masih sedikit
rasa cemas ya, itu mungkin ya nggak begitu pengaruh ya teman-teman ya. Kita kuat karena kita sudah niat puasa. Pikiran kita itu tenang pada saat puasa, kita fokus gitu ya, itu di lambung itu memang berpengaruh. Jadi terasa enak ya teman-teman ya, terasa enak, terasa nyaman. Itu yang saya rasakan. Walaupun pas pada awal-awal puasa ini juga cukup menjadi tantangan juga ya. Bertanya-tanya apakah nanti saya kuat, apakah nanti saya bisa dan lain-lain ya. Tapi semakin dekat, semakin mendekati hari puasa, kita semakin niat ya. Alhamdulillahnya bisa lancar gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah kuat berpuasa, teman-teman nggak usah khawatir. Itu tandanya kondisi lambung teman-teman itu baik-baik saja ya teman-teman. Ya walaupun ada sedikit ya, mungkin ya sedikit ya gangguan lah gitu ya. Kenapa saya bilang baik-baik saja? Buktinya teman-teman itu kuat puasa ya. Nggak makan 1 hari, nggak makan, nggak minum, itu kuat ya. Itu menandakan bahwa lambung teman-teman itu baik-baik saja. Ya wajar lah kalau kita itu mengalami yang kadang itu panas, kadang apa gitu ya, kadang terasa ada sedikit kembung, begah, itu ya wajar. Orang yang normal pun pada saat berpuasa juga kadang merasakan hal yang sama seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman itu nggak usah khawatir ketika teman-teman sudah kuat berpuasa, terus teman-teman itu muncul sensasi setelah berpuasa, itu wajar juga. Karena apa teman-teman ya? Karena setelah selesai puasa, kita mengingat lagi memori-memori yang dulu ya, memori sebelum kita itu berpuasa. Muncul banyak sensasi, yang keringat dingin, yang ini, yang itu. Jadi sebelum selesai berpuasa 1 bulan, ya kita sudah memikirkan itu. Dan pada akhirnya ketika kita sudah selesai puasa, karena kita memikirkan itu terus, ya bisa timbul lah yang namanya sensasi itu ya teman-teman ya. Karena pikiran kita itu mulai nggak tenang lagi, pikiran kita mulai khawatir lagi, pikiran kita mulai takut lagi. Jadi kalau pikiran kita nggak tenang, otomatis lambung juga bereaksi ya. Lambung terasa tidak nyaman, jadi kadang kembung, begah, terus kadang juga napas juga kadang engap. Nah seperti itu. Itu diawali dengan seperti itu, nanti merembet lagi muncul sensasi-sensasi yang lainnya, gitu ya teman-teman ya. Akan tetapi ini bisa diminimalisir ya. Jadi ketika sudah pergantian nih setelah 1 bulan puasa, terus kita ke pola hidup atau pola makan ataupun pola pikir kita kembalikan lagi seperti yang sebelumnya. Kita harus rutinkan jam makannya ya teman-teman ya. Kita juga harus kurangi begadangnya. Walaupun pada saat kita berpuasa, kita tidur pun kadang cuma sebentar ya teman-teman, tapi itu kuat ya. Tapi setelah berpuasa, ya jangan berpatokan seperti itu. Berpatokannya tetap harus yang bagus ya. Jadi cukup istirahatnya, cukup tidurnya ya teman-teman ya. Pola makan juga harus teratur. Dan tetap harus teman-teman itu kurangi beban pikiran ya. Kenapa? Karena faktor pikiran itu sangat berpengaruh sekali. Itu menurut saya ya teman-teman, sangat berpengaruh ke kondisi lambung kita. Jadi sekarang teman-teman yang sedang merasakan sensasi ya setelah kemarin dalam berpuasa itu membaik, terus sekarang itu kumat lagi, nggak usah khawatir teman-teman. Teman-teman itu nggak usah takut ya. Kenapa? Teman-teman perlu kondisikan saja, perlu kendalikan ya yang namanya beban pikiran kita itu kendalikan ya. Kita afirmasi yang positif, kita tenangkan ya, kita tenangkan diri kita gitu, lebih rileks ya, lebih santai ya. Ini mulai lagi belajar lagi seperti ini. Insya Allah nanti akan bertahap ya, sedikit demi sedikit. Nanti teman-teman itu akan merasakan membaik lagi ya, membaik karena kita sudah bisa mengendalikan ya. Jadi belajar dari situ ya teman-teman. Saya pun dulu juga sama, belajar dari diri saya sendiri ya, walaupun juga tetap dibantu oleh mentor-mentor yang ada di YouTube gitu ya teman-teman. Jadi mungkin sekarang ada yang merasakan ketika berpuasa itu baik-baik saja, walaupun ada masih sensasi muncul, tapi teman-teman tidak cemas. Dan sekarang muncul lagi sensasinya, kembalikan lagi pola hidupnya, pola makannya, dan pola pikirnya. Insya Allah nanti juga akan stabil lagi ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga pada saat pergantian dari sebelumnya tadi berpuasa 1 bulan ya mungkin ada bolong ya, ada yang masih bolong mungkin di tengah dan lain-lain gitu ya. Intinya setelah bulan puasa masih sering berpuasa dan kondisinya sudah enak, terus sekarang itu muncul banyak sensasi, sadari saja bahwa itu adalah proses penyesuaian ya teman-teman. Wajar sajalah
tadinya yang pagi itu sudah tidak makan, cuma sahur, terus jam 8, jam 9 tidak makan, ya sekarang makan. Otomatis juga pasti di perut itu akan terasa apa namanya beda ya. Dan kalau muncul sensasi, kalau teman-teman tidak bisa kendalikan nih ya, ketika ada sensasi muncul, pasti teman-teman itu cemas. Kalau cemas itu langsung energinya drop lagi gitu. Nah, itu seperti itu terus akan jadinya ya teman-teman. Jadi ini faktor pikiran menurut saya itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman ketika sekarang itu mengalami ya kambuh atau mengalami yang namanya muncul lagi sensasinya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tinggal kembalikan lagi pola hidup, pola makan, dan pola pikirnya. Jadi 3P itu konsistenkan lagi ya teman-teman. Dan insya Allah itu cukup membantu kok. Itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dulu dan pernah saya lakukan dulu ya teman-teman. Intinya tetap semangat teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Saya yakin itu ya teman-teman. Semakin berjalannya waktu, teman-teman belajar terus, berusaha terus, nanti teman-teman itu akan sedikit demi sedikit itu akan mengenali mana pemicunya, terus mana ini penyebabnya, kenapa saya bisa begini. Dan kalau sudah mengenali, memahami, insya Allah pemulihannya akan lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah nanti juga akan sembuh ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami nih muncul lagi sensasi, nggak usah khawatir ya, itu proses penyesuaian. Orang normal pun ya teman-teman ketika sudah 1 bulan nih berpuasa, terus apa namanya pas lebaran makan pagi, besoknya makan lagi, terus ini dimakan itu dimakan dan lain-lain ya, itu juga biasanya mengalami masalah pencernaan ya, ada yang diare, ada yang apa itu banyak juga yang mengalami seperti itu ya. Apalagi kita nih ya yang sedang mengalami gangguan asam lambung sudah membaik, terus kita ganti pola makannya ya, pola hidupnya juga pasti ganti lagi. Yang tadinya mungkin apa namanya pas pagi itu kita itu sahur ya, kita itu nggak bangun untuk sahur, tapi nanti sarapannya ganti di jamnya mungkin jam 7 atau jam 8 atau mungkin jam 6, yang tadinya kita sahur jam 4 gitu, pasti ya akan ada apa namanya penyesuaian. Jadi kalau ada efek sedikit-sedikit itu kendalikan cemasnya. Insya Allah ketika teman-teman juga mulai tenang pikirannya, sama seperti pada saat kita puasa. Kalau kita puasa pikirannya tenang, ya kita apa namanya suasananya itu rileks ya, di lambung pun terasa enak. Itu apa namanya analisa saya ya pada diri saya sendiri, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi teman-teman jangan takut, insya Allah nanti juga akan membaik, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh, saya yakin itu. Oke teman-teman, lain kali disambung lagi dengan topik yang lain ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.